Kebanyakan minyak goreng berasal dari biji bunga matahari. Selain biji bunga matahari, bahan pembuat minyak goreng adalah biji kanola. Minyak kanola adalah jenis minyak nabati yang berasal dari biji tanaman kanola. Minyak kanola diyakini memiliki lebih banyak manfaat bagi kesehatan, karena kandungan lemak tak jenuh yang cukup tinggi di dalamnya. Lalu, bagaimana proses pertanian kanola ini dilakukan? Pada video kali ini, Ragam Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian kanola hingga menjadi minyak goreng. Tanaman kanola tumbuh di banyak negara. Kanola kini dianggap sebagai tanaman minyak terbesar kedua di dunia setelah kelapa sawit. Di Amerika, tepatnya di daerah Missouri, tanaman kanola lebih sering ditanam sebagai tanaman rotasi. Biasanya, kanola akan dirotasi dengan tanaman lain seperti gandum dan kedelai. Terlebih lagi, metode penanaman hingga pemanenan kanola hampir mirip dengan gandum. Sehingga rotasi tanaman sangat cocok dilakukan untuk mengantisipasi serangan hama yang menyerang satu spesies tanaman saja. Tanaman kanola mampu hidup di musim panas dan musim dingin dengan curah hujan 450 hingga 700 mm. Namun, musim dingin adalah waktu yang paling tepat untuk menanam kanola agar hasil panen lebih maksimal. Persiapan lahan tanam. Langkah awal penanaman kanola akan dimulai dengan pembajakan lahan menggunakan traktor pembajak dengan kedalaman 5 cm. Pembajakan dilakukan untuk memberantas gulma dan menyuburkan tanah. Selanjutnya, petani akan memberikan pupuk dasar menggunakan mesin fertilizer dan menyebarkannya ke seluruh area lahan. Pupuk dasar yang dipakai petani adalah pupuk MAP atau DAP yang ditaburkan bersama benih. Biji kanola akan ditanam dengan jarak baris sempit dalam kisaran 15 hingga 20 cm. Sehingga tanaman kanola bisa menghasilkan lebih banyak pada saat musim panen. Selanjutnya adalah penyemaian. Petani akan menarik rangkaian mesin penyemaian yang memiliki lebar hingga 20 meter. Mesin ini dilengkapi dengan bak penampung bibit yang dijatuhkan pada saat proses penyemaian. Berdasarkan berat, rekomendasi penyemaian biji kanola adalah 1,5 kg benih per hektar. Proses perawatan. Walaupun tanaman kanola dapat beradaptasi dengan berbagai jenis tanah dan suhu, namun perawatan yang tepat juga harus diterapkan. Untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal, maka drainase air dan kelembaban tanah harus tetap dijaga. Selain itu, agar terhindar dari penyakit, tanaman kanola akan diberi pupuk nitrogen dan pupuk fosfor. Biasanya penyakit yang menyerang tanaman kanola di Missouri adalah busuk batang dan jamur putih. Sementara black light adalah penyakit jamur lain yang kadang-kadang dapat terjadi dengan beberapa potensi untuk mengurangi hasil kanola.
Proses pemanenan. Dari perkecambahan hingga produksi benih, siklus hidup tanaman kanola membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan, tergantung pada suhu, kelembaban, sinar matahari, dan kesuburan tanah. Waktu panen kanola akan dilakukan setelah kanola sudah menunjukkan kematangan dengan polong yang kering dan pohon sudah mudah terkena angin. Biasanya biji kanola yang sudah tua akan berwarna coklat tua hingga hitam pada saat jatuh waktu panen. Proses pemanenan biji kanola hampir identik dengan pemanenan gandum dan dibantu dengan mesin combine harvester. Mesin ini memiliki bak penampung yang tertutup dengan lubang yang lebih kecil. Mesin combine harvester ini akan memotong pangkal tanaman kanola dan mengangkatnya ke atas, yang kemudian mesin perontok akan memisahkan biji kanola dari batang kanola. Batang kanola ini akan dibuang di belakang mesin combine harvester. Sementara itu, hasil panen biji kanola ditampung di kantong bak penampung yang ada di tengah-tengah mesin. Setelah bak penuh, truk penampung mendekat dan mesin combine harvester memindahkan muatannya. Hasil panen ini selanjutnya dibawa ke gudang pabrik dan segera diproses untuk mengekstrakan minyak kanola. Hasil rata-rata setiap panen kanola di seluruh Missouri adalah 1,6 ton per hektar pada area ladang yang kering dan 4 ton per hektar pada area lahan dengan curah hujan yang tinggi. Proses pengolahan. Ketika benih kanola tiba di pabrik pengolahan, biji kanola masih mengandung bahan asing seperti potongan tanaman dan kontaminan lainnya. Sehingga, langkah pertama adalah membersihkan benih menggunakan vakum saringan. Biji kanola yang kecil akan jatuh ke bawah, sementara benda-benda asing tetap di atas konveyor. Setelah biji kanola bersih, selanjutnya akan dihancurkan menjadi serpihan kecil. Kemudian, serpihan biji kanola akan memasuki mesin pengepres, di mana biji kanola akan diremas dengan tekanan yang tinggi hingga minyak kanola mengalir keluar. Kemudian, minyak kanola yang keluar akan ditampung pada bak penampung. Selanjutnya, minyak hasil ekstraksi tersebut akan disimpan dalam tangki besar yang kemudian akan memasuki fase pemurnian. Proses pemurnian akan dilakukan menggunakan natrium hidroksida dan memakan waktu hingga 20 menit. Setelah minyak kanola terlihat lebih jernih, maka minyak kanola siap untuk dikemas dan didistribusikan ke seluruh dunia.